Mas Zuhairi, sebagai orang yang dekat dengan Menpora karena mantan anggota tim transisi, apa komentar Menpora atas kasus yang menimpa Lanyala saat ini? Ya, tentu kalau kita melihat Pak Menpora sangat menghargai proses hukum yang berlangsung, harus betul-betul imparsial. Jadi memang harus sesuai dengan jalurnya tadi. Ya. Karena kasus ini tidak ada kaitannya dengan sepak bola. Maka biarlah kasus itu berjalan apapun hasilnya gitu, dan kita harus menghormati proses hukum. Dan di poin ini tidak ada lagi intervensi pemerintah dalam bentuk apapun. Tidak ada. Jadi diserahkan mekanisme dan oleh karena itu Menpora itu kan menyayangkan kenapa Pak Lanyala tidak mau pulang ke Indonesia. Sebenarnya kalau dia pulang ke Indonesia, tinggal lama di Malaysia dan Singapura, mungkin proses hukumnya sudah selesai, bisa dipercepat. Karena kasus Pak Lanyala itu terkait dengan posisinya sebagai posisinya dengan sebagai Ketua Umum PSSI. Kita tahu bahwa nanti ada pertandingan AFF, ada U19 dan lain-lain gitu kan. Jadi Menpora selalu mengatakan sangat menyayangkan kenapa Pak Lanyala tidak cepat balik ke Indonesia. Tapi sekarang sudah balik dan ya sudah, proses hukumnya dijalani saja. Apakah ada komunikasi langsung dari Menpora terhadap Pak Lanyala sendiri dalam kasus ini? Saya kira tidak ada ya. Jadi semuanya lewat media, semuanya lewat juru bicara seperti itu? Ya. Jadi Menpora hanya ingin mengomentari pada tupoksinya sebagai Menpora, terutama Pak Hinca kan mengajukan anggaran tuh 50 miliar untuk persiapan U19 sama senior. Sama senior itu kan yang harus dipikirkan. Paling tidak kita mintalah, meskipun nanti nggak dikasih juga nggak apa-apa. Walaupun Hinca mengatakan bahwa ya ini terpisah, ini PSSI Federasi ini bukan negara, tapi kan karena membawa nama baik negara. Tapi adakah pengaruh dari kasus ini terhadap, katakanlah misalnya PSSI sekarang lagi butuh uang untuk persiapan AFF U19 dan U Senior untuk di September dan Desember. Adakah pengaruh kasus Ketua Umum ini dengan permintaan anggaran, apakah nanti lebih mudah disetujui atau tidak, atau justru dipersulit? Enggak. Saya kira tidak ada yang dipersulit karena itu sudah ada anggarannya kan. Jadi malam ini Bung Hinca bisa pulang dengan lega ya? Enggak, saya sudah bilang 50 miliar dapatnya ya? Ya, insya Allah lah, kan bulan Ramadan. Semakin banyak Bung Hinca berdoa, semakin banyak semakin tobat begini kan makin bagus kan. Jangan diganggu, dikasih lah, itu kan paling bagus. Tidak ada masalah sebenarnya. Sebenarnya yang paling penting ke depan itu menurut kami kemitraan strategis. Mana wilayah yang domain pemerintah, mana yang wilayah domain federasi. Memang federasi ini independen, ya kan, dia langsung menjadi bagian dari FIFA, dari FIFA. Tetapi karena dia membawa nama negara, di situ ada timnas dan lain-lain, dan di situ juga dialokasikan anggaran, maka bagaimana sekarang ini dengan perhatian negara juga bisa meningkatkan prestasi sepak bola. Itu yang ingin dikehendaki oleh Presiden. Nah, soal prestasi ini kita tidak ada kompetisi, sementara yang paling dekat adalah U19, AFF dan juga senior di Desember. Gimana kita mau berbicara soal prestasi, Bang Hinca? Iya, jadi kalau sudah tanya ini kan sudah tanya tentang penderitaan itu ya. Karena memang dibutuhkan waktu dan plan yang cukup. Ya. Nah, tetapi untuk U19 dan senior tadi, ini kewajiban kita. Di satu di antara 5 perintah FIFA itu menyiapkan timnas untuk kegiatan yang itu, termasuk yang AFF ini. Jadi ini kewajiban. Jika kita tidak ikuti itu, kita berarti melanggar kewajiban sebagai anggota FIFA. Oke, nah karena itu bisa disanksi lagi, bisa peringatan, bisa terusnya. Jadi ini kewajiban. Oleh karena itu persiapannya pun apa boleh buat, karena baru kemarin ini sudah bulan puasa, nanti baru bulan depan begitu ya. Jadi dalam waktu beberapa hari ke depan kami akan umumkan pelatihnya dan kemudian bekerja untuk mempersiapkan tim. Sangat tidak ideal, sangat tidak ideal. Kompetisi yang sekarang pun bagian dari yang berjalan saja, belum ideal juga, belum sempurna karena tidak ada juara yang pergi ke atas, tidak yang di bawah turun ke bawah kan. Kalau dalam sepak bola kompetisi itu kan ada punish and reward ya, harus yang naik ada promosi dan yang turun, degradasi kan. Karena ini tidak ada, tapi ini mengisi, tidak apa-apa lah. Nah ini pelajaran lah yang buat kita bagus, baik untuk. Apa pengaruh dari kasus Pak Lanyala ini terhadap kompetisi di PSSI pasca dicairkannya kebekuan yang dilakukan oleh FIFA? Paling tidak kami mendapat masukan dari masyarakat luas. Oke, terima kasih sudah bisa jalan lagi nih sepak bola, itu satu. Ada nggak pengaruhnya? Sangat. Karena 1 tahun kami nggak bisa apa-apa. Hari ini misalnya hasil kongres, itu kan langsung hari itu juga sudah keluar sanksinya. Sehingga tidak bisa berbuat apa-apa 1 tahun full. Jadi praktis kami mulai kerja per 13 Mei pulang dari
Meksiko tadi. Nah, sekarang ya kita coba kerjakan pelan-pelan, dan sekali lagi sangat tidak ideal. Saya minta maaf pada masyarakat Indonesia, mohon dukungannya. Kita akan siapkan tim. Dan artinya pencabutan sanksi ini tidak serta-merta akan langsung bergulir kompetisi resmi dari kalender PSSI seperti itu. Untuk kalender PSSI itu kita kan harus mengukur dan mengikuti jadwal-jadwal yang jadi regionalnya dan juga yang internasionalnya. Nah, sekarang kita susun ini. Butuh waktu yang cukup untuk memastikan ini. Misalnya ya, kalau kita bentuk timnas kita dalam beberapa hari ini, Torabika Soccer Championship pun terpaksa berhenti. Karena itu nanti juga harus ada TC-nya, mempersiapkan tim. Sekalipun waktunya tidak ideal, dalam sepak bola, dalam sport tidak boleh menyerah. Kita harus tetap yakin bahwa kita bisa melakukan yang terbaik. Contoh nih, waktu disebutkan di FIFA ketika welcome back Indonesia, itu Malaysia mendatangi saya, Singapura mendatangi, dia bilang, tak ada rame lah sepak bola, tak ada Indonesia, dia bilang gitu. Nah, artinya apa? Kita dirindukan nih di Asia, di ASEAN begitu, dan juga di regional. Baik, sepak bola kita. Selain karena masalah kalender regional dan juga internasional, seperti apa pengaruh dari kasus Pak Lanyala ini terhadap jalannya organisasi di tubuh PSSI sendiri? Nah, sering sekali dikaitkan begitu. Di Statuta FIFA juga di kontinentalnya, termasuk di anggotanya di PSSI, ada klausula apabila ketua umum berhalangan tetap dan atau berhalangan sementara, ketua umum yang wakil ketua umum yang tertua menjalankan roda organisasi sampai kongres terdekat. Nah, wakil ketua umum ada 2. Kebetulan aku yang tertua, terjerumus dan terjerembab lah aku kalau orang Medan bilang begitu. Harus tangani ini gitu. Oke. Lalu saya harus tangani ini sampai ke kongres yang terdekat. Nah, kongres terdekat itu kaitannya tuh kayak rapat kerja tahunan gitu. Jadi kongres biasa, baru nanti kongres luar biasa memilih setelah 4 tahun. Oke, kalau ditanya apakah dampaknya terhadap organisasi? Tidak ada, karena berjalan otomatis. Saya langsung jalan nih, terus komunikasi, dan di dalam sepak bola itu kan semuanya sudah jalan tuh, ada wasit, ada ini, jalan saja, nggak ada masalah. Artinya perangkat organisasi PSSI tetap berjalan? Tetap berjalan, kami berjalan. Baik, kalau dari mantan anggota tim transisi sendiri melihat bagaimana, Mas? Apakah memang kompetisi ini memang tidak bisa serta-merta untuk segera digulirkan, atau memang seperti apa kondisinya? Ya, memang kalau kita lihat sekarang kan tadi soal kalender regional dan internasional itu kan mengikat, karena itu menyangkut juga pertandingan kita pada level yang lebih tinggi. Maka memang ini ada waktu untuk menyusun liga atau kompetisi yang jauh lebih baik daripada liga-liga sebelumnya. Kalau kita lihat misalnya kan soal wasit, ya kan, kemudian soal bagaimana supporter di Torabika kemarin ada yang meninggal, supporter Persija, lalu kemudian ada supporter yang turun ke lapangan, itu juga menjadi masalah. Jadi ini juga agenda-agenda masalah-masalah soal gaji pemain dan lain-lain, pajak dan lain-lain, soal merger klub misalnya ya. Ada dulu klub namanya Arema Malang, lalu jadi Arema terus Persebaya. Madura United yang baru itu kan juga harus dipikirkan oleh PSSI, oleh federasi. Bagaimana proses transformasi dari klub lalu ke klub yang baru. Kemudian ada Persebaya menjadi Surabaya United, kemudian menjadi Bayangkara Surabaya United misalnya. Hal-hal seperti ini harus ditata ulang sesuai dengan sistem yang ada, sesuai dengan statuta FIFA, sesuai dengan statuta PSSI, sehingga kemudian hari tidak seenaknya orang kemudian asal-asalan bikin misalnya Madura United itu kan tahun lalu dia kastanya di bawahnya ESL, tiba-tiba sekarang masuk ke ESL lagi dengan nama yang sama. Artinya harus ada transparansi, kejelasan sistem promosi dan degradasi seperti apa. Persis. Jadi oleh karena itu ini momentum PSSI harus tegas saja. Tapi apakah Anda melihat rekonsiliasi ini bisa berjalan dengan baik saat ini? Sudah baik banget. Sudah baik kan, sudah ada komunikasinya sekarang berlangsung melalui Pak Agung Gumelar, Hinca, Dewan Kehormatan, kita hormati semua. Nah, sekarang mudah-mudahan federasi ini betul-betul statuta FIFA, statuta PSSI dijalankan aja. Apakah Bopi masih berperan dalam poin ini? Ya, pemerintah ingin memperkuat Bopi, setahu saya. Bopi ingin diperkuat dalam konteks ingin sebenarnya bagaimana federasi menjadi lebih profesional. Hal-hal yang terjadi di masa lalu itu klub-klub juga, terutama klub ya, karena kan kita tahu bahwa juga ada masalah di level klub, maka klub juga mereformasi dirinya. Gitu. Jangan sampai terjadi seperti dispute dulu di Persebaya atau Persebaya United, lalu kemudian di Arema Malang itu kan mereka harus membenahi diri juga. Gitu, seperti Persija misalnya kan kasus penunggakan gaji pemain dan macam-macam itu kan melapor kepada kami, kepada tim transisi. Hal-hal seperti ini ada waktu sampai bulan Desember, maka PSSI tegas saja lah.
klub-klub yang nggak beres ya sudah. Mereka ini Mas Hinca bilang artinya akan ada sistem sanksi administrasi sehingga sebuah klub tidak bisa ikut kompetisi seperti itu Bang Hinca. Bung Aryo, di dalam sepak bola itu terdiri dari 10.000 aturan. Saya mau bilang banyak sekali. Semuanya berlisensi, mau pemain, mau wasit, mau klub semua. Jadi kayak SIM. Hari ini Anda berlisensi untuk klub itu, tapi tahun depan untuk klub itu belum tentu. Karena itu terus dievaluasi. Ini berjalan apa adanya. Kalaupun ada yang kembar-kembar dua itu juga sisa-sisa produk masa lalu yang juga ngantem-ngantemin juga. Ini kan bukan hari yang pertama ini yang kali kedua juga nih dan teman-teman gitu. Nah, jadi siapa yang bisa menyelesaikan? Bukan pemerintah, betul Gus tadi betul. Yang menyelesaikan ya regulatornya ini si PSSI ini. Itu tegas tadi. Oke, apakah tegas? Sangat tegas. Kalau ini Anda memenuhi, yes. Kalau enggak, lewat. Gitu saja. Ini boleh, ini tidak. Jadi aturan mainnya clear. Artinya aturan main untuk kompetisi tahun depan itu akan jelas untuk pemain, untuk klub maupun untuk PSSI sendiri. Satu di antara 5 yang dikatakan FIFA itu termasuk itu. Good governance untuk yang tadi disebutkan. Dan tidak akan ada lagi dualisme kepemimpinan di sebuah klub maupun tunggakan pajak maupun tunggakan gaji untuk pemain maupun staf. Tidak ada juga yang bisa jamin itu. Sama dengan perusahaan, kalau bangkrut atau untung aturan juga. Tapi bukankah ketika sebuah kesebelasan dulu ingin kalau ikut Jepang turnamen itu harus Jepang waktu awal sejumlah uang. Belajar dari Jepang. Jepang dulu waktu ada masalah seperti di kita, itu waktu liga kompetisi yang pertama kali itu hanya diikuti 10 klub. Maka sebenarnya nggak harus 18 klub. Hanya klub-klub yang betul sehat, memenuhi persyaratan aja. Jangan dipaksakan. Ya. Kalau enggak, kemudian yang terjadi ya gitu-gitu aja pada akhirnya. Kita tidak punya. Saya kira yang harus didorong bukan itunya ya. Indonesia ini terlalu luas. Oke, kalau dibandingkan ke Jepang juga nggak pas. Singapura juga nggak pas. Memang yang paling tepat saya setuju dengan Gus tadi ialah berlomba-lombalah membuat klub itu baik. Bukan PSSI-nya yang mendanai klub itu. Tapi klubnya harus cari uang sendiri. Jadi kalau klubnya nggak bayar gaji pemainnya, PSSI yang salah gitu. Sesuatu yang salah itu kan perusahaan. Anda bisa untung, bisa rugi kalau miss gitu. Nah, si PSSI membuat regulasinya. Standarnya ini, standarnya ini, standarnya ini. Standarnya harus bayar. Itu ya gitu. Baik. Kita belum sempat bicara soal KLB, nanti kita akan bahas lagi. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di iTalk.